Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan satu hari ini, marilah kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan satu hari ini terambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Inilah firman Tuhan. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yehezkiel memahami keselamatan bukan sebagai penjumlahan atas kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya, tetapi oleh akhir hidup seseorang ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Ini yang mau ditekankan. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan hingga ia mati, ia harus mati sebagai seseorang yang disebut seorang yang curang atau orang yang curang. Dan sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jika kita terus membaca daripada nas firman Tuhan hari ini, terdapat dalam ayat 26 hingga ayat 27. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa Allah tidak berfokus pada masa lalu kita, tetapi pada hidup kita yang sekarang ini. Kebaikan yang kita lakukan jangan membuat kita merasa layak di hadapan Allah. Dan pun sebaliknya, kesalahan dan dosa kita jangan membuat kita takut untuk segera datang kepadanya dan memohon pengampunan kepadanya. Karena Tuhan memperhitungkan hidup kita sekarang ini. Demikian juga halnya dalam hidup kita dalam berkeluarga. Keharmonisan keluarga tidak ditentukan oleh masa lalu kita masing-masing, tetapi oleh keadaan kita sekarang. Mengapa demikian? Karena Allah menginginkan manusia itu untuk bertobat. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, termasuk dosa-dosanya. Orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Lalu, apa yang terjadi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan? Ini yang mau kita perlu renungkan, saudaraku. Segala dosa yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Sangat luar biasa.
Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah memikul kutuk, memikul dosa kita. Kita harus mengimani itu. Dia telah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan dia tidak mengingat-ingat lagi segala dosa-dosa masa lalu kita. Dan kita dipanggil pada hari ini melalui firman Tuhan. Seberat dan seburuk apapun masa lalu kita, atas dosa-dosa kita, ingatlah Tuhan Yesus telah memikul itu. Tuhan Yesus tidak mengingat-ingat itu lagi. Datanglah dan bertobatlah. Dan itu menjadi teladan bagi kita. Kalau Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus mau tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi dan mau menghapus dosa-dosa kita, kita juga harus demikian. Kita tidak boleh mengingat-ingat kesalahan atau keburukan-keburukan orang-orang di sekitar kita atau sesama kita manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini memanggil kita supaya setiap orang yang percaya mau bertobat agar luput dari murkanya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu buat kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan memberkati hidup kami. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah kami renungkan. Kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk tetap setia dalam segala ketetapan Tuhan, melakukan kebenaran dan melakukan keadilan yang Tuhan kehendaki, agar kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Kiranya Nama-Mu dimuliakan dari segala kehidupan kami ini yang sesuai dengan ketetapan-Mu. Bapa, satu hari ini kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau yang selalu melawat kami. Biarlah semua apa yang menjadi aktivitas kami hari ini, Tuhan yang selalu menyertai. Sehingga kami boleh bersuka cita di dalam naungan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.